Langsung mulai. Bisa, Ustaz. Gimana Ustaz Ahmad? Kita buka mulai, Ustaz ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini kita bersua ya bersama Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Fahmi Alfian ya. Beliau kembali bisa mengisi untuk kajian taklim kita ya, kajian pekanan masih di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Pada pekan ini masuk kepada bab yang baru ya, kitab yang kedua yaitu tentang thaharah dan rahasia-rahasianya. Berikut kitab salat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Al-Ustadz Fahmi Alfian, kepada Al-Ustadz Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 Muharram, malam ke-22 Muharram 1442 Hijriah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian rutin ini. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini menjadi hujjah yang menguatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kelak. Dan tentu setiap gerak-gerik seorang muslim, setiap apa yang dikerjakan oleh seorang muslim hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan adalah pahala amal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila amalan yang dikerjakan apapun itu tidak diniatkan Allah, diniatkan untuk yang lain, atau lupa meniatkan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapat apa-apa, bahkan orang yang melakukannya bisa jadi mendapatkan dosa. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas sebuah kitab baru yang berada di dalam pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab At-Taharah, kitab yang membahas tentang At-Taharah. Kemudian beliau mengatakan wa asrariha was-salati wa ma yata'allaqu biha. Kitab ini nanti membahas tentang bersuci atau taharah dan segala macam rahasianya, juga membahas tentang salat dan segala macam hal yang terkait dengan salat itu sendiri. Nah, pemirsa yang berbahagia dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, At-Taharah tentu kita tahu bersama dalam pembahasan fikih ya. At-Taharah itu terbagi menjadi dua. Taharah yang pertama adalah taharah yang disebut sebagai raf'ul hadas, mengangkat sifat hadas dari diri manusia atau dari diri seorang muslim. Sementara yang kedua adalah izalatun najas, yaitu menghilangkan najis atau kotoran yang berada pada diri seorang muslim atau berada di sekitarnya. Sementara dalam kitab ini, karena kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tidak membahas tentang hukum-hukum, namun lebih kepada hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, hikmah-hikmah, adab-adab dan lain sebagainya, maka saya sarankan kepada kawan-kawan yang belum mendalami terkait pembahasan taharah, bersuci, tata cara wudhu, tayamum, dan lain sebagainya untuk memperbanyak mempelajarinya melalui buku-buku fikih atau kajian-kajian para ulama
ustadz, kiai-kiai, dan guru-guru yang membahas tentang permasalahan tersebut. Dan ingat bahwasanya ini adalah fardu ain, sebagaimana telah kita sebutkan dalam ilmu-ilmu dan pencabangannya pada beberapa pertemuan yang lalu. Di sini beliau mengatakan bahwasanya toharoh itu atau bersuci itu terbagi menjadi 4 martabat atau 4 derajat. Derajat yang pertama adalah tathhirul zahir minal ahdath wal anjas wal fadalat, yaitu mensucikan diri dari berbagai macam hadas, dari najis, dan dari kotoran-kotoran yang ada pada diri manusia. Ini tingkat yang pertama. Dan inilah yang sifatnya fardu ain. Setiap muslim harus mempelajarinya. Kenapa? Karena apabila tidak suci, maka tidak sah salatnya. Lakbarullah salatan bighairi tuhur, kata Rasulullah SAW. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci, tanpa berwudu atau tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu. Dan juga termasuk syarat-syarat salat yang sah, syarat sahnya salat atau kriteria yang mana salat itu dikatakan sah adalah sucinya seseorang dari najis. Sucinya seseorang dari najis entah itu di badannya atau di pakaian yang digunakan untuk salat atau di tempat yang mana ia melaksanakan salat di atasnya. Oleh karena itu sekali lagi perhatian seorang muslim terkait dengan taharah ini begitu penting dan begitu urgen, makanya menjadi sesuatu yang seharusnya mendapat perhatian penting bagi setiap muslim. Ini yang pertama, ya. Derajat pertama seorang yang bersuci adalah mensucikan diri dari najis, dari hadas besar maupun hadas kecil, dan mensucikan dirinya dari berbagai macam kotoran yang nampak. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tathhirul jawarihi minadz-dzunubi wal atham. Derajat yang kedua bukan hanya sekadar mensucikan diri saja dari hadas atau dari najis, namun mensucikan anggota tubuhnya dari dosa-dosa dan kesalahan. Nah, anggota tubuh ini ada 7 yang harus dijaga dari dosa-dosa dan kesalahan. Yang pertama, kedua mata, kemudian lisan, kemudian telinga. Ya, ini 3 ada di kepala. Mata, kemudian telinga dan lisan. Kemudian kedua tangan, kedua kaki, kemudian perut dan kemaluan. Ini 7 anggota tubuh yang harus dijaga dari dosa-dosa. Dosa mata adalah memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya. Ini diharamkan. Laki-laki memandang mahramnya tapi memandang pada bagian-bagian yang tidak boleh dipandang seperti auratnya. Ini juga diharamkan, ya. Begitu pula wanita kita tahu bersama ya, aurat laki-laki ada dari pusar sampai dengan lutut. Ya, memandang di atas daripada itu, memandang paha laki-laki, walaupun laki-laki memandang paha laki-laki yang lain, ini haram hukumnya. Ya. Kadang-kadang ya sekarang anak muda suka pakai celana pendek, jalan keluar. Terlihat pahanya, kalau dilihat itu berdosa. Dan dia juga berdosa karena menyingkap auratnya. Begitu juga wanita misalnya berkumpul dengan wanita yang lain, ya, batasan auratnya adalah pakaian atau bagian tubuh yang biasa ditutup apabila seorang wanita melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Ya, kalau wanita biasa melakukan mencuci misalnya, atau memasak, atau mengerjakan pekerjaan rumah, dia biasa pakai baju apa, ya. Lebih daripada itu atau kurang daripada itu, mohon maaf, yang terbuka itu tidak boleh dipandang oleh wanita yang lain walaupun sama-sama wanita atau bagian daripada mahramnya. Ini perlu diperhatikan terkait dengan hal ini, ya. Ini dosa mata. Di antara dosa mata yang lain adalah memandang seorang muslim dengan pandangan hina, ya, dengan merendahkan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya secuil biji darrah daripada kesombongan. Dan salah satu kesombongan adalah memandang orang lain dengan pandangan hina. Di antara dosa mata yang biasa luput daripada perhatian seorang muslim adalah memandang isi rumah orang lain tanpa seizinnya. Ya, dulu Rasulullah SAW dia pernah diintip oleh salah seorang kaum muslimin, diintip dari balik lubang yang ada di rumah beliau.
Kemudian orang itu mengatakan, aku melihat dirimu sedang menggaruk kepala dengan menggunakan sisir yang terbuat dari besi. Kata Rasulullah, seandainya saya tahu, maka saya akan colok mata kamu dengan sisir besi tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal idnu min ajril basar. Disyariatkan minta izin untuk masuk rumah orang itu karena al-basar, dalam permasalahan pandangan. Karena kita sebagai tuan rumah, kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak ingin, atau mohon maaf, ada hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh orang yang bertamu di rumah kita. Olehnya sekali lagi, apabila seorang muslim bertamu ke rumah saudaranya, maka jaga matanya, tidak jelalatan ke sana kemari, memperhatikan AC-nya orang, kulkasnya orang, perabotannya orang. Tidak seperti itu seorang muslim. Nah, ini perlu untuk diperhatikan ya. Ini dosa mata. Ada juga dosa telinga, yaitu mendengarkan gibah, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ada dosa lisan, ya, menggibah orang lain, menyampaikan aib orang lain, dan menghina orang lain, mencela orang lain, atau melaknat orang lain. Ini semua adalah dosa-dosa lisan. Adapun dosa perut, makan harta riba, minum khamar, dan lain sebagainya. Dosa tangan, mencuri, kemudian melakukan transaksi riba, dan lain sebagainya. Dosa kaki, jalan menuju tempat-tempat yang dimurkai Allah, jalan ke klub malam, jalan ke tempat-tempat maksiat, dan lain sebagainya. Ini semua adalah dosa-dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba. Ada juga dosa kemaluan, seperti zina, laki-laki dan perempuan, atau homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau melakukan onani, masturbasi dengan menggunakan tangan. Nah, ini semua adalah dosa-dosa yang hendaknya seorang muslim menjaganya. Ada juga dosa yang menggunakan seluruh tubuh, seperti memutuskan tali silaturahim, atau durhaka kepada orang tua. Ini semua dosa-dosa seluruh tubuh. Nah, sekali lagi, pentingnya seorang muslim untuk menjaga 7 anggota tersebut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini derajat yang kedua. Apabila seorang muslim berhasil menjaga 7 anggota tubuh ini, maka dia telah mencapai level kedua atau derajat kedua dari kesucian dirinya, yaitu mensucikan diri dari segala macam dosa dan kesalahan. Kemudian derajat yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaq al-madhmubah wa radha'il al-mamqutah, yaitu mensucikan diri dan hati dari segala macam akhlak yang tercelah. Nah, ini tidak perlu dibahas, nanti kita membahas ini secara detail dalam pembahasan dalam buku ini ya, secara detail insyaallah. Kemudian yang terakhir, tathhirus sir amma siwallahi wa hadha huwal ghayatul quswa, yaitu mensucikan batin kita dari segala selain Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan niat, membersihkan keinginan, membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa hadza huwal ghayatul quswa, ini adalah yang paling tinggi dan yang paling agung dan tujuan yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, liya'budun liwahidun, untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maksudnya adalah menjadikan seluruh hidupnya, gerak-geriknya, seluruh amalannya, seluruh pikirannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini derajat yang paling tinggi yang dicapai oleh para aulia, para nabi, para aulia, para siddiqin, orang-orang saleh sebelum kita. Nah, beliau kemudian mengingatkan kepada kita bahwasanya di zaman ini ya, kebanyakan orang hanya memperhatikan kebersihan zahirnya saja, namun lupa membersihkan batinnya. Kebanyakan orang memperhatikan pakaiannya sudah rapi atau belum, sudah bersih atau belum. Kebanyakan orang memperhatikan tubuhnya apakah sudah wangi, sudah bersih, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang hanya memperhatikan yang zahir saja, namun ternyata di dalamnya rusak. Ada penyakit kibir atau sombong di dalam hatinya, ada hasad di dalam hatinya, ada riya di dalam hatinya, ada sum'ah, suka dipuji, suka terkenal, suka dikenal banyak orang, suka disanjung oleh orang lain, ya,
kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya daripada penyakit-penyakit hati yang ada pada diri manusia. Dan kata beliau di zaman beliau ini itu sudah banyak ya orang yang hanya memperhatikan luarnya saja tapi di dalamnya rusak. Sementara kata beliau para salaf terdahulu lebih cenderung memperhatikan yang batin dibandingkan dengan yang zahir. Para salaf dahulu mereka bahkan berjalan di atas muka bumi ini tanpa menggunakan sandal. Mereka sholat 5 waktu di atas tanah, tidak menggunakan karpet seperti kita di zaman sekarang. Para salaf terdahulu ya air susah, mereka terpaksa harus istinja dengan menggunakan batu. Para salaf kita pada zaman dahulu bahkan ada yang berwudu dengan menggunakan bejana yang berasal dari wanita Nasrani, sebagaimana disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berwudu dengan menggunakan bejana dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita Nasrani. Nah, dengan itu kita mengambil kesimpulan bahwasanya para salaf di zaman terdahulu memperhatikan yang tidak nampak lebih daripada perhatian mereka terhadap yang nampak. Olehnya seorang muslim apabila bisa menggabungkan dua hal tersebut, perhatian pada zahirnya juga perhatian pada yang batin, maka ini lebih baik dan lebih afdol. Namun ini mengantarkan kepada kita untuk tidak pernah meremehkan orang yang nampaknya biasa-biasa saja, bahkan kusut, masai, lusuh, akan tetapi bisa jadi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang baik dan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan Rasulullah, betapa banyak hamba yang kusut masai, acak-acakan rambutnya, apabila mengantri dia akan ditolak. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, apabila dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaminkan sumpahnya. Baik, Ustadz Dedi, kira-kira masih berapa menit lagi ya pembahasan kita ya? Masih kira-kira Ustaz 20 menit atau 25 menit. Baik. Ini yang beliau ingin tekankan pada permasalahan ini, ya. Betapa banyak sekali lagi orang yang nampaknya rapi, bersih, nampaknya suci, ya mohon maaf, menggunakan pakaian serba putih, menggunakan surban, mohon maaf, menggunakan pakaian yang indah, pakaian ustadz dalam tanda petik ya, pakaian orang soleh, akan tetapi ternyata batinnya itu rusak. Batinnya rusak. Ada kecintaan kepada dunia di dalamnya, ada kecintaan untuk disanjung dan dipuji dan lain sebagainya. Ya, ini perlu untuk kita perhatikan, terutama kita-kita ini yang menuntut ilmu dan kita-kita yang berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluar rumah dengan pakaian muslim, pakaian islami. Akhwat bercadar mungkin, berjilbab panjang mungkin keluar dengan pakaian islami. Namun tidak sedikit di antara mereka yang pakaiannya saja yang islami, namun akhlaknya, hatinya tidak mencerminkan Islam sama sekali. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan bersama. Kenapa ya ada perbedaan ini? Karena sebenarnya atau sejatinya ada perbedaan ranah latihan dalam permasalahan ini. Bahkan ada orang yang sudah berilmu mendakwahkan terkait masalah ini, namun kita dapati ya belum bisa mempraktekkan dengan baik apa-apa yang dia telah ajarkan, telah pelajari dan dia ajarkan. Alasannya apa? Karena memperbaiki hati, membersihkan hati itu ranahnya adalah riyadhatun nas wal mujahadah. Dua ranahnya, ini obatnya dua, yaitu yang pertama riyadhatun nafs, yaitu berusaha mengolah hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi hati yang lebih baik. Yang kedua adalah mujahadah, ada keinginan di dalam diri untuk melawan diri kita sendiri dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Ya sudah mulai sombong, lawan. Ya, sudah mulai ada keinginan ingin dipuji, lawan itu, dan lain sebagainya. Baik. Sementara kalau permasalahan ini seperti yang saya sampaikan ini gampang. Saya tinggal baca ya, seperti saya menyampaikan sekarang ini, saya tinggal baca 2 atau 3 kali, dilatih sedikit, kemudian saya sampaikan. Ya. Sementara mengamalkan isinya, mengamalkan apa yang ada di dalam ini butuh riyadhatun nafs, ini butuh mujahadah.
perjuangan untuk menjalankannya. Jadi berbeda konteks ilmu, ma'rifah, teori dengan praktek agama ini. Dan agama Islam ini bukan sekedar agama teori. Ya, kalau dibicarakan memang indah, namun lebih indah lagi apabila agama Islam ini dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian beliau di sini menyebutkan ya bahwasanya izalatul fadalat fahiya naw'an. Membersihkan kotoran dan segala macam yang berlebihan dalam tubuh kita ini ada dua macam. Yang pertama, ausakh, yaitu kotoran-kotoran yang menempel pada diri seorang hamba, maka hendaknya ini disingkirkan. Yang kedua, kata beliau, izalatul fadalat, seperti bagian-bagian yang senantiasa tumbuh yang perlu untuk dirapikan dan dibersihkan. Kita bahas yang pertama. Beliau mengatakan di sini, kalladhi yajtami'u fi ra's minal wasakh wad daran fa yustahabbu tanzifuhu bil ghasli wat tarjili wat tadhin li izalati sya'th. Wa kadzalika ma yajtami'u fil uduni wal anf minal wasakhi yustahabbu izalatuhu. Segala sesuatu yang menempel, kotoran yang menempel di kepala, di badan, maka hendaknya dibersihkan. Adapun kepala sendiri disunahkan untuk dibersihkan kemudian disisir dan diberi minyak. Dan ini kata Rasulullah SAW, gibban, iddahinu gibban. Iddahinu gibban. Jadi berilah minyak atau minyak rambut ya kepada rambut kalian itu gibban, sesekali. Maksudnya kalau hari ini diberi minyak rambut, maka besok tidak usah. Lusa lagi diberi minyak rambut, kemudian besoknya lagi tidak usah, dan seterusnya. Ya, tidak setiap hari diberi minyak rambut. Itu sunnah Rasulullah SAW. Supaya pertengahan antara orang yang senantiasa memperhatikan yang zahir saja dengan orang yang tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap tubuhnya yang zahir. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yustahabbus siwaku wal madmadatu li izalati ma'al insani ma'al asnani wal lisani min al qalah wa kadzalika wasful barajim wad daran alladhi yajtami'u ala jami'il badan bi rashhil 'irqi wa gubarit tariq wa dzalika yuziluhu al ghuslu. Nah, di sini beliau mengatakan yustahab, disunnahkan bersiwak. Dan siwak ini sunnah yang begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, laula an asyukwa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan wudu. Dalam hadis yang lain, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Pasti aku perintahkan kepada umatku untuk bersiwak apabila hendak melaksanakan sholat. Berkaitan dengan siwak sendiri, ini perlu diperhatikan yang banyak yang kurang memahaminya. Siwak yang afdol tentu yang kita tahu bersama yang terbuat dari kayu arok. Kayu arok yang sekarang biasa dijual di pasar-pasar. Kalau tidak bisa dengan menggunakan kayu pelepah kurma atau yang lainnya, tidak masalah. Yang penting bisa membersihkan gigi seseorang. Zaman sekarang juga sudah ada sikat gigi, ya. Sikat gigi menggantikan fungsi siwak, tapi tetap menggunakan siwak dan kayu arok memiliki keutamaan tersendiri. Yang perlu diperhatikan apabila seseorang menggunakan kayu arok untuk bersiwak, ya kayu siwak lah kalau sekarang yang kita kenal dengan kayu siwak, perlu diperhatikan yang pertama, kayu siwak itu biasanya kita beli panjang, itu harus dipotong dulu. Dipotong bagian kulitnya, bagian atas, kemudian dilembutkan. Apabila digunakan, kemudian tidak dilembutkan, maka dia makruh, karena bisa melukai gusi. Rasulullah mengatakan, la darara wa la dirar. Olehnya orang yang membeli siwak, ingin mengamalkan sunnah, maka siwaknya harus dihaluskan. Dengan cara digigit, ya, digigit, kemudian dihaluskan dengan menggunakan air liurnya, atau dilembabkan dengan menggunakan air di luar, atau menggunakan air minum dan lain sebagainya. Kemudian bersiwak itu bersiwak secara horizontal, dari kanan ke kiri, dari horizontal seperti ini ya. Seperti ini. Secara horizontal, dari kanan ke tengah. Kemudian dari kiri ke tengah, atas dan bawah. Kecuali untuk membersihkan lidah, maka secara vertikal. Membersihkan lidah. Dan perlu diingat ya, kata Rasulullah SAW tadi,
la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Hendaknya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika mereka hendak melaksanakan sholat. Olehnya biasanya kita dapati ya kaum muslimin mengamalkan hadis ini ketika mereka sudah ingin melaksanakan sholat. Misalnya ketika sudah iqamat kemudian ia ingin menunggu imam maju ke depan, dia bersiwak dulu. Tapi ada yang perlu diperhatikan, ya ketika bersiwak di masjid atau di keramaian, maka hendaknya tidak membuka mulutnya ketika dia bersiwak. Apabila dia membuka mulutnya, maka hendaknya ditutupi dengan tangan seperti ini. Ya, tidak membukanya, mohon maaf, tidak membukanya seperti ini. Nah, tidak. Tapi seperti ini, atau dengan menutup mulutnya. Karena yang demikian itu bisa membuat orang yang tidak paham tentang keutamaan siwak dan sunnahnya siwak menganggap bahwasanya agama ini adalah agama yang jorok. Olehnya sekali lagi diperhatikan bagi yang mengamalkan sunnah ini ketika di masjid atau di keramaian. Ini berkaitan dengan siwak. Wal madmadah, berkumur-kumur, dan berkumur juga adalah bagian daripada membersihkan mulut. Dan tentu mustahab ya, siwak mustahab pada saat-saat tertentu seperti mau sholat, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, masuk rumah, ya sebelum masuk rumah bersiwak dulu supaya masuk ke rumah dalam keadaan tidak membawa aroma apapun dari mulut kita. Atau bersiwak pada saat kita diam terlalu lama, kemudian kita ingin bicara, bersiwak dulu. Atau kita terlalu lama bicara, terlalu banyak bicara, setelah itu kita bersiwak karena biasanya pada saat itulah terjadi perubahan aroma mulut. Ya mohon maaf ini pembahasannya agak sedikit mungkin kurang nyaman didengar. Kemudian beliau di sini mengatakan, ya beliau membahas tentang hammam. Dalam bahasa Arab, hammam di zaman ini diartikan kamar mandi. Tapi di zaman dahulu diartikan sebagai tempat pemandian air panas. Ya. Dan ini tempat pemandian umum. Kata beliau, boleh seseorang masuk ke tempat pemandian umum dengan syarat dua. Yang pertama, menutup auratnya. Dan yang kedua, menjaga auratnya dari sentuhan orang lain pada saat ia berada di dalam tempat pemandian umum tersebut. Dan ini ada di zaman beliau. Di zaman beliau kan seperti di Syam, ya di negeri-negeri yang cukup dingin di utara, kebanyakan mereka punya tempat pemandian umum di zaman itu. Wallahu a'lam di zaman sekarang karena belum pernah juga ke sana. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan apabila seorang masuk ke dalam hammam, yaitu tempat pemandian umum yang panas tadi, ia hendaknya mengingat akhirat, ya. Mengingat bahwasanya demikianlah seperti itulah apabila orang masuk ke dalam neraka panas, ya. Karena kata beliau di sini kullu ina'in yandahu bima fihi, ya. Setiap bejana itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau teko berisi air, maka ketika kita tuang isinya adalah air. Kalau teko itu kita isi dengan menggunakan air teh, maka yang keluar adalah teh. Demikian pula seorang muslim apabila pikirannya dihabiskan untuk tafakkur, mentadaburi ayat-ayat Allah, entah itu yang nampak di pandangan matanya dari langit dan bumi ini dan apa yang ada di sekitarnya, atau ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, maka segala gerak-geriknya dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendapatkan nikmat, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan atau melihat sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, maka dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ingat kenikmatan surga. Apabila dia melihat orang rumah terbakar misalnya, atau melihat gedung terbakar, atau melihat orang dikisos, diadab misalnya, maka dia akan ingat neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang mukmin, ya. Setiap apa yang dia nampak, apa yang dia tengok akan mengingatkan dia pada hari akhirat, kampung halamannya, dan mengingatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang pertama ya, terkait dengan izalatul fadalat, hal-hal yang harus dihilangkan dari anggota tubuh seorang muslim. Kemudian yang kedua, izalatul fadalat, yaitu menghilangkan atau memangkas sebagian yang berlebihan daripada diri seorang muslim. Di sini beliau menyebutkan beberapa hal, sebagian harus dibersihkan, sebagian hanya perlu dipotong. Contohnya di sini adalah asyarib. Asyarib dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa Indonesia artinya kumis. Ya, kumis ini perlu untuk dicukur, boleh juga dipotong. Dengan catatan, ini penting.
catatan apabila seorang mencukur kumisnya, ya beda dipotong dengan dicukur. Dipotong hanya dipangkas, dipendekkan, dicukur itu habis seperti anak remaja jadinya, kembali seperti anak remaja. Ya, kalau dicukur ini tentu boleh. Kalau dipangkas, kalau dicukur boleh dengan syaratnya adalah jika di suatu tempat tersebut tidak aib seorang mencukur kumisnya habis. Kalau dia tinggal di suatu tempat, laki-laki di tempat tersebut dianggap melakukan aib apabila dia mencukur kumisnya semuanya, maka tidak boleh baginya mencukurnya, hanya boleh memendekkannya. Ya. Ini berkaitan dengan kumis. Dan asyarib dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang minum. Asyarib sesuatu yang minum. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ya kumis itu panjang hingga menutupi bibir. Jadi ketika seseorang minum, terutama yang berwarna seperti susu, setelah dia minum maka akan berbekas di kumisnya bekas susunya, dan ini tentu akan tidak nyaman dipandang. Olehnya apabila orang ingin memendekkan kumisnya maka dipendekkan hingga terlihat bagian yang warna merah daripada bibirnya. Ini penting untuk diketahui bersama ya. Kemudian yang kedua, naftul ibti, yaitu mencabut rambut ketiak. Mencabut rambut ketiak ini sunnah. Adapun bagi yang tidak mampu karena tidak sanggup menahan rasa sakitnya misalnya, maka boleh dicukur dengan menggunakan alat cukur yang kita kenal pada zaman ini. Wahalqul anah, yaitu mencukur habis rambut kemaluan. Waqassul adfar, memotong kuku. Wa yukrahu natfus syaib, dan yang terakhir adalah uban. Kata beliau di sini makruh hukumnya mencabut uban. Wa yustahabbu khisabuhu, dan disunahkan untuk disemir dengan menggunakan warna selain hitam. Ya. Wa baqi maratibit taharah ya'ti fi rub'il muhlikat wal munjiyat insyaallah taala. Dan sini beliau membahas yang pertama dan yang pertama saja ya. Adapun pembahasan yang berikutnya, martabat yang kedua, martabat yang ketiga dan yang keempat akan dibahas dalam seperempat yang beliau beri nama rub'ul muhlikat, yaitu bagian yang keempat kalau tidak salah, hal-hal yang akan menghancurkan dan membinasakan seorang hamba. Ya, sebagaimana dulu kita pernah sebutkan bahwasanya buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Salah satu bagiannya adalah bagian yang membahas tentang hal-hal yang bisa menghancurkan dan membinasakan seorang hamba di dunia ini. Ya, kemudian ini pasal berikutnya. Saya kira kita perlu membahas ini di pertemuan yang berikutnya saja karena cukup panjang insya Allah. Saya kira saya cukupkan dulu pembahasannya pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Dedi. Saya tutup. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Ahmad. Afwan Ustaz, sepertinya Ustaz Dedi ada gangguan sedikit di jaringan. Baik. Ana coba hubungin beliau. Baik. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditambahkan dari kawan-kawan yang ada di Zoom meeting room, silahkan. Jika perlu diskusi sesuatu atau ada tambahan terhadap apa yang disampaikan tadi, silahkan. Sembari kita menunggu Ustaz Ahmad Dedi.
Baiklah, silahkan kepada ikhwan dan akhwat. Ini Ustadz Ahmad Dedi sudah bergabung, Ustadz. Afwan Ustaz, jaringannya karena di sini lagi hujan. Ya. Saya sudah selesai ya, Ustadz Ahmad Dedi. Oh, ya. Ya, silakan kepada ikhwan dan akhwat sekalian sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau bertanya. Karena sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Baru 2 pekan. Oh ya, mungkin selama menunggu Ustaz, pertanyaan, kami sedikit menjelaskan Ustaz tentang program kita Ustaz, program dari Wahda Islamnya DPD Palembang. Pada ikhwan dan pada ikhwan dan akhwat sekalian, ya, pada muslimin dan muslimat yang ingin berdonasi, ya, ataupun ingin berinfak, bisa melalui lembaga kita, yaitu Wahda Inspirasi Zakat, ya, untuk bagian Sumatera Selatan, ya, dengan nomor rekening 744221113 atas nama Lazis Wahda Sumsel, ya. Kemudian kepada ikhwan dan akhwat sekalian, kami mengingatkan bahwasanya jika kita terlambat hadir di dalam kajian ini, kita bisa melihat di fanpage Facebook kita di Wahda Islamiyah Palembang, ya. Di sana ada rekaman kita. Dan kemudian kepada semua, ya, kepada muslimin dan muslimat sekalian, ya, yang ingin belajar mengaji, ya, mungkin dari nol atau yang belum tahu sama sekali, ya, bisa melalui kita, ya, lembaga kita di Rumah Quran Al-Wahdah, ya. Kayaknya tidak ada ini Ustaz, pertanyaan Ustaz. Apa Ustaz, mic-nya? Mic Ustaz belum dikasih nyala kayaknya. Ada yang izin bertanya katanya, silakan. Oh ya, apa jaringan. Mengenai perihal cukur kumis, Ustaz, tadi bisa dijelaskan lebih rinci? Ya, baik. Yang pertama, disunahkan untuk memotong kumis. Memotong artinya memendekkannya. Al-asal bagi laki-laki itu tumbuh kumisnya. Dan yang tidak berkumis itu wanita. Ini pada asalnya, ya. Supaya membedakan laki-laki dengan perempuan adalah laki-laki tetap menumbuhkan kumisnya. Dan apabila dipotong, ya, maka kan tadi dikatakan disunahkan untuk memotong. Sejauh mana yang dipotong? Dipotong sampai nampak, ya, bagian merah daripada bibirnya. Ya, sehingga apabila dia minum air atau minum susu, tidak ada bagian kumis yang terkena susunya atau terkena airnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh baginya untuk mencukur kumisnya. Maksudnya adalah yang memotong sampai habis, sampai tidak tersisa. Dengan catatan apabila dia berada di tempat yang mana masyarakat di tempat tersebut tidak menganggap aib orang yang mencukur habis kumisnya. Karena di sebagian masyarakat kita di Indonesia dan di sini juga di Arab misalnya, aib bagi seorang laki-laki apabila dia menghabiskan kumisnya. Itu aib. Ya. Bahkan dianggap seperti amrod. Amrod itu laki-laki yang tidak tumbuh kumis dan jenggotnya, dan dia mirip seperti wanita, begitu.
bagaimana jika kedatangan tamu? Ini perempuan ini. Tamu ini sudah mengucapkan salam 3 kali, tetapi kita belum keluar karena masih mencari cadar atau jilbab. Pertanyaan kedua ini. Pertanyaannya apa? Ini. Sebentar. Bagaimana jika kita kedatangan tamu itu sudah mengucapkan salam 3 kali, ya, tetapi kita belum keluar dikarenakan masih mencari cadar atau masih mencari jilbabnya. Ya, tamunya keluar kita tidak berdosa. Karena memang batas izin itu 3 kali kemudian pergi. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat. Dan ini hal yang tidak diketahui Umar dulunya. Dan apabila dia pergi maka tidak ada masalah. Dan perlu diketahui ya, mengetuk dan mengucapkan salam 3 kali ini hendaknya diberi jeda. Diberi jeda ya, kira-kira salam dan suara kita terdengar maka cukuplah itu. Kemudian kita tunggu beberapa saat, kemudian bersalam lagi dan mengetuk lagi. Dan yang ketiga juga setelah jeda. Jadi tidak serta-merta 3 kali salam kemudian kita langsung pulang, tidak. Kemudian bagi orang yang dalam rumah tetap diberikan keluasan, makanya diminta izin 3 kali ini supaya memudahkan orang yang ada di rumah. Orang yang ada di rumah kemungkinan ya kita ada 2 orang yang datang. Orang yang kita inginkan datang ke rumah kita dan orang yang tidak kita inginkan datang ke rumah kita. Apabila orang yang pertama yang kita yang mengetuk pintu kita dan mengucapkan salam, tentu kita akan berusaha membukanya dan menyambutnya masuk ke rumah. Sementara orang yang kedua, kita tidak ingin dia masuk ke rumah kita. Maka syariat memberi dia batasan 3 kali, kemudian dia dipersilahkan untuk pergi. Adapun kita yang di dalam rumah, sekali lagi apabila tamu tersebut entah dari golongan yang pertama atau golongan yang kedua, maka tidak ada dosa bagi kita apabila kita tidak membukakan pintu. Kecuali tamu yang dimaksud adalah ad-dhaif. Ad-dhaif yaitu orang yang datang dari luar kota menuju ke rumah kita, ingin bertemu kita di rumah kita ya. Ingin bertemu dengan kita di rumah kita. Maka di sini ada hak-haknya. Salah satu haknya adalah kita menjamu dia. Ya, demikian ya. Saya boleh bacakan berikut. Ini ada pertanyaan, kami pernah mendengar bahwa kita tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam kamar mandi ketika adzan, karena pada saat adzan syaitan berlomba-lomba lari menuju kamar mandi dan WC. Bagaimana jika kita sedang ada hajat di kamar mandi, kemudian adzan berkumandang, apakah kita harus segera keluar? Ya, betul, bahwasanya syaitan itu lari terbirit-birit ketika dia mendengarkan suara adzan. Akan tetapi, tidak ada nas yang jelas menunjukkan bahwasanya dia menuju ke tempat ke suatu tempat tertentu. Tapi kamar mandi, WC, dan tempat-tempat kotor adalah tempat di mana syaitan bersarang. Oleh sebab itu, hendaknya seorang memang menjaga dirinya dan tidak masuk ke dalam tempat-tempat seperti itu pada saat adzan berkumandang, karena memang bisa menjadi malinnah atau peluang bagi syaitan untuk mengganggunya pada saat dia berada di tempat tersebut. Namun ini perlu untuk diperhatikan, terutama apabila WC tersebut berada di dalam rumah. Berbeda halnya apabila WC tersebut berada di luar rumah dan jendela-jendela sudah ditutup sebelumnya. Maka insya Allah tidak mengapa, tapi menghindarinya lebih baik. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, bagaimana jika kita berniat mencukur janggut dengan tujuan agar melebatkan janggut? Tidak perlu. Lebih baik menggunakan obat agar janggut lebih tebal. Tidak perlu juga. Tidak perlu dilebatkan, tidak perlu diapa-apakan. Biarkan dia tumbuh sebagaimana mestinya. Ya kadang-kadang kita terlalu semangat ya untuk menemukan janggut, tapi ya itulah Allah lebih suka karena itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Ya demikian. Tidak ada syariat untuk melebatkan janggut. Yang lebih panjang jenggotnya lebih afdal, yang lebih lebat jenggotnya lebih afdal, tidak ada dalam syariat kita seperti itu. Yang penting laki-laki
menumbuhkan jenggotnya dan membiarkan ia tumbuh sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, ya maka itu sudah cukup dan sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih ada waktu atau tidak? Sudah 47 menit ini. Masih ada, Ustaz. Kita cukupkan saja dulu, Ustaz, untuk pekan ini, Ustaz. Baik. Sudah. Sebentar dulu. Tadi kayaknya ada satu peserta yang menuliskan Bismillah. Kita tunggu dulu sebentar, siapa tahu ada pertanyaannya. Insyaallah. Kita tunggu sebentar, kalau tidak ada maka kita cukupkan. Oh, apa perbedaan? Pertanyaannya, Ustaz. Ya, pertanyaan ini saya jawab setelah kita tutup. Silakan Ustadz Ahmad tutup dulu. Ya, syukur. Ya, alhamdulillah. Kami mengucapkan syukran wa jazakallah kepada Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian atas materinya pada pekan hari ini yang berkaitan dengan taharah dan rahasia-rahasia di balik taharah tersebut. Ya, semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan tadi lebih banyak bermanfaat untuk kita agar bisa kita jalankan ini ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita terus berusaha ya, untuk memperbaiki diri kita. Ya baik, hayakumullah bayakum. Sepertinya ada masalah gangguan jaringan lagi. Kita tutup majelis kita ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.